Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekardianti, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Sekarang saya sedang berada di Pondok Pesantren Al-Hikmah yang terletak di Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah pesantren yang ada di Jawa beserta istilah-istilah dan tradisi yang ada di pesantren. Mari kita simak videonya. Sejarah lahirnya pondok pesantren diperkirakan ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim atau biasa dikenal Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Meski pada waktu itu belum disebut dengan pesantren, tetapi bisa dikatakan apa yang dilakukan Sunan Ampel menjadi peletak dasar-dasar pendidikan pesantren di Indonesia. Ia menjadikan padepokannya sebagai pusat pendidikan Islam di Jawa. Dari sana, para santri yang berasal dari berbagai daerah, baik dari dalam maupun luar Pulau Jawa, datang untuk menuntut ilmu agama. Santri-santri yang telah belajar dan cukup ilmu di Padepokan Sunan Ampel, kemudian satu persatu pulang ke daerahnya masing-masing dan mengamalkan ilmunya. Maka murid-murid Sunan Ampel tersebut mendirikan padepokan seperti apa yang telah mereka dapatkan di Padepokan Ampel. Ulama-ulama besar banyak yang lahir dari padepokan-padepokan tersebut. Sistem pendidikan ala pesantren yang menjadikan kiai sebagai pusat segala perkara sempat meredup. Kala perusahaan dagang Belanda datang menjajah, hingga pada awal abad 19, Kiai Hasan Besari mengambil peran besar. Ia mendirikan sebuah pesantren di Tegalsari, Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian, pada akhir abad itu muncul ulama besar lain yang memerankan posisi serupa, yaitu Kiai Holil dari Bangkalan, Madura. Sosok ini mendorong lahirnya ulama besar lain yang juga mendirikan pondok pesantren, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng di Jombang. Kemudian membentuk Nahdlatul Ulama yang kini menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia. Adapun tradisi dan istilah-istilah di pesantren daerah Jawa itu diantaranya adalah setoran. Setoran adalah kegiatan menyetorkan hafalan nadoman kitab-kitab. Biasanya dilakukan di waktu tertentu, yang mana para santri menyetorkannya kepada para ustadz. Kemudian utawi iki-iku adalah salah satu istilah dalam memaknai kitab kuning atau kitab gundul. Konon pemaknaan ini diperkenalkan pertama kali oleh Syekhuna Holil Bangkalan. Istilah selanjutnya itu kotakan. Kotakan adalah kamar tempat tinggal santri. Selanjutnya itu roan. Roan adalah kegiatan memelihara lingkungan pesantren, yakni berupa kerja bakti pembangunan, bersih-bersih lingkungan pesantren bersama-sama. Selanjutnya bandongan, di mana kiai menyampaikan materi secara lisan dengan membaca kitab tertentu, serta dikelilingi santri yang setia menyimak sambil menuliskan makna di kitab masing-masing. Deres atau ngaji kuping. Istilah ini biasa dikenal dengan para penghafal Quran di pesantren. Selanjutnya itu ada lalaran. Lalaran adalah aktivitas mengulang hafalan nadom yang dilakukan secara individu atau kelompok dengan tujuan untuk menjaga hafalan. Sebenarnya tradisi dan istilah-istilah di pesantren itu masih banyak. Adapun agama Islam menjadi mayoritas di Indonesia itu karena para ulama terdahulu menyiarkan Islam atau menyebarkan agama Islam itu secara halus dan pelan-pelan, tidak dilakukan dengan kekerasan, serta menyesuaikan budaya di daerah masing-masing, yang mana kesesuaian itu tidak keluar dari prinsip-prinsip agama Islam. Itulah sejarah pesantren yang ada di Jawa beserta tradisi dan istilah-istilahnya. Semoga vlog ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.